Halo Sobat Curhat, selamat datang di segmen Love Story. Tentunya bareng aku Metrik Pramesti. Kali ini aku akan membawakan cerita tentang telepon salah sambung yang nggak biasa. Ngomong-ngomong, Sobat Curhat sudah pernah ngalamin telepon yang salah sambung nggak sih? Aku jamin pasti pernah. Tapi biasanya kalau kita salah sambung, biasanya kita langsung offin teleponnya. Atau enggak ya minimal minta maaf dulu karena sudah salah sambung. Tapi coba bayangin gimana kalau telepon yang salah sambung tadi malah jadi tempat curhat dan bikin kamu ketagihan setiap hari. Atau jangan-jangan kamu bahkan pernah pura-pura salah pencet demi modus kegebetan. Maaf ya, kepencet. Terus dia jawab, Oh, nggak apa-apa. bukannya berhenti, kamu malah bales lagi. Kalau gitu, aku pencet lagi ya. Kamu lagi mau nyontek yang lagi viral itu ya? Yang ujung-ujungnya dibales, Ngapain kamu ganggu pacar aku? ternyata yang bales itu pacarnya. Nggak bahaya, tak? Nah, jadi di video kali ini, aku akan membahas sebuah cerita tentang yang awal mulanya itu adalah telepon yang salah sambung, tapi ternyata endingnya benar-benar tidak terduga sih kalau menurut aku, tapi aku nggak tahu sih menurut kalian gimana. Cuman aku pengen kalian nebak apakah akhir dari telepon yang salah sambung ini berujung jadian, kepelaminan, atau justru ya dianggap sebagai telepon salah sambung biasa. Oke, kalau Sobat Curhat punya cerita lucu, seru, atau pahit manis tentang kehidupan maupun tentang percintaan, kamu bisa kirimkan ceritanya ke email curhatbarengmetrik@gmail.com. Di sini, siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi sobat-sobat curhat yang lainnya dan tentunya bisa kita bahas bersama di sini. So, daripada kebanyakan gimmick, langsung aja kita ke ceritanya. Oke Sobat Curhat, sebelum aku lanjut ke ceritanya, aku mau disclaimer terlebih dahulu kalau cerita yang aku bawakan ini adalah cerita yang murni aku karang sendiri. Jadi jika ada unsur kesamaan nama, tokoh, atau tempat, itu bukan unsur kesengajaan, tetapi mungkin terinspirasi dari berbagai imajinasi liar yang bisa jadi pernah kalian alami juga sih. Oke, anggap saja cerita ini berasal dari seseorang laki-laki yang bernama Aldo. Ceritanya, malam itu Aldo itu lagi susah tidur. Dia mikirin bisnis kecilnya yang lagi kacau balau. Gimana nggak kacau? Uang modalnya habis kepake demi bertahan hidup. Sedangkan posisinya, dia berusaha buat kerja sendiri dan belum ada backup keuangan yang lainnya. Lagi tiduran sambil mikirin hidup, tiba-tiba teleponnya berbunyi. Pas diangkat, ternyata ada suara seorang cewek di ujung sana. Halo? Iya, halo? Maaf, kayaknya ini salah sambung ya. Aldo sempat mikir, teleponnya mau dia tutup aja. Tapi karena penasaran, akhirnya dia menjawab, "Iya, gak apa-apa, santai aja. Gimana kalau kita ngobrol sebentar aja?" Dasar si Aldo, modus banget dia mentang-mentang itu telepon dari cewek. Gimana kalau yang nelpon cowok? Mungkin ya udah di skip kali. Dan gak disangka-sangka, si cewek yang salah sambung tadi malah ikut nyautin dengan candaan. Iya, boleh. Dari yang awalnya basa-basi, malah akhirnya jadi ngobrol ngalur ngidul. Mereka sama sekali nggak kenalan pakai nama, nggak tukar identitas. Pokoknya cuman ngobrolin hidup masing-masing. Aneh juga ya. Apakah mungkin demi melindungi privasi dari orang random yang tidak dikenal? Intinya, mereka menjaga hubungan ini tetap anonim. Si ceweknya bilang sih, ya biar lebih misterius aja.
Dan si Aldo mau-mau aja nurutin apa kata si cewek ini. Malam berikutnya, telepon Aldo ini bunyi lagi di jam yang sama. Dan pas diangkat, ya ternyata cewek itu lagi. Aneh ya, tapi aku kok jadi pengen ngobrol lagi. Aldo yang sebenarnya memang lagi suntuk dan butuh teman bicara, otomatis langsung setuju. Sejak itu, hampir setiap malam mereka berdua selalu teleponan. Masing-masing dari mereka cerita soal hidup mereka yang memang punya banyak masalah. Aldo curhat soal bisnisnya yang lagi gagal, tekanan dari keluarga, dan dia ngerasa nggak berguna. Dia bilang dia cuma bisa jadi beban keluarga, bukannya malah ngebantuin keluarganya. Sementara si cewek itu tadi cerita soal hubungannya yang baru saja kandas setelah lama bersama. Mereka saling dengar, kasih saran, dan malah mulai saling support. Kayak meski belum pernah ketemu, sepertinya ada rasa nyaman di sana. Aldo pun menjadi sangat suka karena mendengar suara lembut dan kata-kata manis dari si cewek itu. Suatu hari, si cewek ini bertanya pada Aldo, "Aku mau tanya, apa alasan kamu mau cerita banyak hal kayak gini ke aku?" "Tidak apa-apa, aku lebih nyaman jika bercerita dengan orang yang tidak mengenalku sama sekali. Aku merasa beban yang ada di pundakku tidak akan pindah ke pundak mereka juga, karena mereka kan tidak mengenalku. Sedangkan jika aku bercerita kepada orang terdekat seperti keluarga atau sahabatku, aku takut juga mereka nanti akan ikut sedih. Dan sebagai seorang laki-laki, aku tidak mau mereka tahu kalau aku serapuh itu. Oh iya, biasanya aku cerita pada sahabatku. Tapi saat ini pun dia sedang sibuk menata hidupnya yang lagi kacau. Jadi aku merasa bahwa orang asing lah yang menjadi tempat yang tepat untuk aku bercerita." Nah, setelah berminggu-minggu ngobrol lewat telepon, si cewek akhirnya mengajak Aldo untuk ketemu. Awalnya Aldo agak ragu, tapi dia juga penasaran banget. "Aku rasa kita udah terlalu lama kayak gini deh. Kenapa kita nggak coba buat ketemu aja?" Aldo langsung menyaut, "Oke, kapan dan di mana?" Akhirnya mereka berdua sepakat untuk ketemu di sebuah kafe kecil yang ada di tengah kota. Pada hari yang mereka sepakati, si cewek duduk di kafe itu sambil menunggu. Dia memeriksa ponselnya, melihat jam berkali-kali, tapi Aldonya nggak muncul juga. Dia udah berusaha menghubungi Aldo, tapi ternyata nggak diangkat teleponnya. Cewek ini ngerasa ada yang nggak beres. Biasanya cowok anonim yang dia hubungin lewat telepon itu tidak pernah skip panggilannya sama sekali. Dia mencoba sabar, mikir mungkin si cowok ini lagi sibuk. Tapi besokannya juga ternyata nggak ada kabar. Terus besoknya lagi ternyata sama aja. Seminggu berlalu, tetapi tidak ada tanda-tanda apapun Aldo akan menghubungi. Setelah merasa kecewa, entah kenapa, tiba-tiba pada suatu hari, si cewek ini menerima pesan dari Aldo. "Kirana, aku nggak pernah bermaksud buat ninggalin kamu kayak gini. Tapi ada cerita lama yang rumit di antara kita. Meski mungkin kamu nggak sadar. Maaf kalau ini bikin kamu terluka. Terima kasih banyak untuk semua obrolan kita. Meski kita nggak pernah ketemu." Setelah mendapat pesan itu, si cewek ini lumayan shock. "Hah? Dia tahu aku Kirana?" Setelah membaca pesan itu berkali-kali, rasanya campur aduk, sedih, kecewa, tapi akhirnya lega karena dia tahu alasan Aldo menghilang. Yang mengejutkan adalah Kirana membalas pesan Aldo itu. "Iya Aldo, nggak apa-apa, maaf aku sudah menyembunyikan identitas aku ke kamu, karena aku ngerasa kamu adalah orang yang paling nyaman buat aku cerita." Wait. Berarti Kirana tahu sesuatu dong? Kirana berarti berpura-pura kalau telepon itu selama ini salah sambung. Karena dia kan tahu kalau itu Aldo. Sebenarnya apa sih yang menjadi niat Kirana ini? Selama teleponan dengan cewek anonim itu, Aldo ngerasa ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Kok bisa cewek ini tahu banyak soal aku? Bahkan soal detail yang bahkan aku tidak kasih tahu ke sembarangan orang. Contohnya ketika Aldo menceritakan kebiasaannya setiap pagi, Kirana langsung menebak. "Kamu pasti suka duduk di kursi taman rumahmu kan sambil minum kopi?"
Di situ Aldo terkejut. Tetapi dia berusaha berpikir positif karena mikir mungkin itu adalah kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh banyak orang di pagi hari. Di malam berikutnya, Kirana mengatakan sesuatu yang membuat Aldo ini semakin curiga lebih dalam lagi. Dulu kalau kamu nggak tahu mau cerita ke siapa, kamu sering nulis di notes ponselmu kan? Aku rasa kamu pasti sering ngelakuin ini. Sampai sekarang kan? Di situ Aldo tersentak. Dia memang masih sering ngelakuin itu. Tapi gimana dia bisa tahu sama kepribadiannya Aldo? Akhirnya rasa penasaran Aldo semakin memuncak ketika si cewek ini mengajak untuk bertemu yang ternyata kafe itu adalah kafe favoritnya Aldo. Setelah mengobrol panjang di malam itu, Aldo diam-diam membuka aplikasi biru putih. Penasaran kira-kira siapa sih cewek ini? Dan nama yang muncul langsung membuat Aldo shock. Namanya adalah Kirana Andrianti. Dan nama yang muncul adalah nama yang ternyata mengarah kepada seseorang yang memang dia kenal. Dan aku heran, kenapa sih Aldo ini nggak ngebuka aplikasi ini dari dulu gitu? Dari awal dia yang tiba-tiba ngobrol sama orang anonim ini. Sobat curhat, boleh pikir sendiri deh alasannya. Boleh tulis di kolom komen ya kalau kalian tahu apa alasan atau jawaban yang mungkin mendekati, atau konspirasi-konspirasi yang mungkin tidak bisa aku jelaskan sendiri. Ternyata Kirana adalah mantan pacar sahabat dekatnya Aldo. Kalian mengerti sampai di sini? Aldo ini punya seorang sahabat yang bernama Andri. Nah, Andri ini sempat pacaran sama Kirana, tapi akhirnya putus di tengah jalan. Dan setelah Aldo mendapatkan balasan dari Kirana, Aldo makin shock lah itu. Karena dia sadar, wah, ternyata Kirana emang sengaja gitu buat ngehubungin dia. Kirana ini nggak bener-bener salah sambung saat menelpon, berarti dia memang sengaja. Aldo jadi penasaran sebenarnya apakah Kirana ini mau menguji perasaannya Aldo. Karena sebenarnya Aldo itu pernah suka dengan Kirana, yang posisinya waktu itu Andri, sahabatnya Aldo ini, udah ngedeketin Kirana duluan. Dan di situ Aldo lebih memilih mengalah demi Andri. Aldo jadi mikir, apakah jangan-jangan selama ini Kirana itu peka kalau sebenarnya Aldo ini diam-diam menyimpan perasaan buat Kirana. Pada akhirnya Aldo tetap memilih untuk mempertahankan hubungan persahabatannya karena dia ngerasa Andri sudah seperti keluarga baginya. Dalam pesan terakhirnya, Aldo menuliskan, memang kita ditakdirkan hanya untuk bertemu sebatas ini saja. Sebagai sebuah kenangan yang indah tapi tak bisa dilanjutkan. Gimana sobat curhat? Apakah kamu jadi membayangkan sosok seseorang yang mungkin kamu bayang-bayangkan, wah seandainya aku boleh mencoba untuk berpura-pura menelpon seseorang seolah-olah semuanya salah sambung, tetapi kamu pengen melanjutkan juga untuk menjadi seorang anonim dan berusaha untuk dekat dengannya. Apakah itu mungkin di zaman sekarang yang serba bisa dicek itu? Dan menurut aku, di sisi lain pilihan Aldo ini bisa jadi adalah pilihan yang tepat jika dia itu memang mementingkan persahabatannya. Tapi di sisi yang lain, Aldo ini juga sebenarnya punya kesempatan besar buat bersama dengan orang yang dulunya diam-diam ia sukain. Sampai akhir pun Aldo tetap memilih untuk diam dan memendam semuanya. Apalagi untuk memberitahu sahabatnya. Itu sangat tidak mungkin. So, sobat curhat, terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Kalau kamu suka sama video ini, kamu boleh tekan tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya agar kamu mendapatkan notif video-video terbaru dari channel YouTube Metrik Pramesti yang tentunya akan membawakan berbagai kisah cerita kehidupan maupun percintaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.